Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, tergantung kapan teman-teman melihat dan mendengar video ini. Kembali lagi bersama aku Syifa, dan hari ini kita akan belajar lanjutan dari linear programming, yaitu dengan metode simplex. Sebelumnya itu aku pernah buat video cara menyelesaikan kasus maksimalisasi dengan menggunakan metode grafik. Nah, sekarang dengan kasus yang sama dari video yang sebelumnya itu kita pakai metode simplex. Kayaknya aku bakal taruh videonya ada di sini nanti supaya teman-teman bisa lihat dulu video yang sebelumnya, baru nanti nyambungnya ke sini. Gitu. Atau langsung lompat ke sini juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita kerjakan aja dengan metode simplex. Oke, jadi ini soalnya sama ya, cuman diubah aja. Gak ada yang diubah sih, sebenarnya cuma diubah bentuknya aja. Kan kalau di video yang sebelumnya itu soalnya itu berbentuk soal cerita. Nah, kalau di sini udah berbentuk fungsi matematis. Nah, fungsi matematisnya udah sama ya, kita tuh ini sama yang sebelumnya. Jadi tidak perlu khawatir lagi. Oke, langsung kita akan mengerjakan dengan metode simplex. Langkah pertama, kita harus ubah, ini kan fungsi matematis ya, sebutannya tuh fungsi matematis. Kita ubah jadi fungsi simplex. Ubah fungsi matematis menjadi fungsi simplex. Gitu teman-teman. Nah, maksudnya kayak gimana? Jadi kita lihat dulu di sini ada fungsi maksimumkan ya. Kita disuruh maksimumkan si z-nya sama dengan 20x1 plus 25x2. Kita tulis dulu untuk fungsi tujuannya. Kan dia awalnya adalah z sama dengan ya, z sama dengan 20x1 plus 25x2. Nah, kita ubah menjadi sama dengan 0. Jadi z dikurang karena 20 nya pindah ke sini ya, jadi tandanya berubah, yaitu min 20x1 min 25x2. Dia juga pindah, jadi dia tandanya berubah, itu sama dengan 0. Karena di sebelah kanan ini, di ruas kanan udah nggak ada lagi, maka dia tuh sama dengan 0. Seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah fungsi simplex. Nah, lanjut. Sini ada, setelah fungsi tujuan itu ada fungsi kendalanya. Oke, fungsi kendala. Nah, fungsi kendala itu yang pertama nih. Aku tandain dulu, ini yang pertama, ini yang kedua, dan ini yang ketiga. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu. Yang pertama itu ada 4x1 ditambah 2x2 kurang dari sama dengan 280. Kita ubah jadi sama dengan. Ini tuh sama dengan ya, kita tulisnya sama dengan, bukan kurang dari. Kita jadiin sama dengan, berarti kita ubah menjadi 4x1 ditambah 2x2 ditambah variabel substitusi dulu nih teman-teman. Jadi kita pakai variabel substitusi kalau di simplex, yaitu di sini kita masukin variabel a, baru sama dengan 280. Gitu teman-teman. Selanjutnya juga sama, yang kedua itu kita masukin dulu 2x1 ditambah 2x2 sama dengan 160. Berarti kita ubah jadi 2x1 ditambah 2x2 ditambah, kita beda lagi, bukan pakai a tapi pakai b, sama dengan 160. Begitu pula yang ketiga. Berarti yang ketiga itu x1 ditambah 2x2 sama dengan 120 menjadi x1 ditambah 2x2 ditambah c ya sekarang sama dengan 120.
Nah, kalau udah berubah semuanya menjadi fungsi simplex, karena ini semua fungsi simplex ya, fungsi simplex, selanjutnya kita buat tabel simplex. Nah, di langkah kedua. Langkah 2 kita buat tabel simplex. Tabel simplexnya, oke, kita buat ya. Ini di bagian baris atas kita tulis dulu dari X1, X2, A, B, C, dan NK. NK itu adalah nilai kanan atau hasilnya. Terus di kolom yang pertama itu ada Z, yang pertama kita kosongin, Z, A, B, C, gitu teman-teman. Nah, setelah itu ini tandanya buat baris Z, berarti baris tujuannya tadi yang Z ini. Berarti kita masukin X1 nya adalah min 20 ya. Acuannya dari sini. Nih acuannya. Yang persamaan ini. Berarti min 20 dan X2 nya min 25. A nya nggak ada ya, berarti 0. B nya juga 0, C nya 0, dan nilai kanannya 0. Atau hasilnya itu 0. Nah yang bagian A berarti yang baris kedua ini, baris ketiga ya, kalau kita hitung dari sini baris ketiga, berarti kita lihat persamaan mana yang mengandung variabel A, yaitu persamaan pertama kan, yaitu X1 nya 4, kita tulis, X2 nya 2, A nya 1, karena dia variabelnya 1 ya nilainya. B nya nggak ada, C nya nggak ada, NK nya 280. Oke, lalu selanjutnya yang mengandung variabel B di persamaan 2, X1 nya ada 2, X2 nya juga 2, A nya 0, B nya 1, C nya 0, nilainya 160 hasilnya, atau sama dengannya berapa itu tadi. Lalu yang C terakhir, variabel C itu berada di persamaan 3, yaitu X1 plus 2X2 sama dengan 120 ya, ada C nya di sini. Berarti X1 nya 1, X2 nya 2, A nya nggak ada, B nya nggak ada, C nya 1. Lalu dia sama dengan 120. Maka kita tulis sini 120. Nah, setelah kita buat tabel simplex ini, kita harus langkah selanjutnya di sini ya, langkah 3, kita harus menentukan kolom kunci. Menentukan kolom kunci. Nah, kolom kunci itu ditentukan dari, pokoknya teman-teman tinggal pandang atau lihat, pandang baris Z. Baris Z, berarti baris Z itu ini ya. Baris Z, dan lihat kolom entah itu X1, X2, dan sampai Xn, X berapapun itu. Lalu cari nilai terkecil. Atau kalau minus tuh, minusnya paling besar, terbesar. Oke. Nah, dari kasus ini, dari tabel ini, kita lihat Z di sini kan ya. Ini Z. Nih, supaya teman-teman bisa fokus. Di sini Z. Dan sekarang kita lihat X1 dan X2-nya, yaitu yang ini kan. Ini dan ini. Maka antara min 20 dan min 25, manakah yang terkecil? Tentu saja min 25 kan. Berarti bagian sini X2 adalah kolom kunci. Gitu, jelas ya teman-teman. Jadi di sini itu kolom kuncinya, kita tandain nih supaya tidak bingung. Nah, ini adalah kolom kunci. Lalu setelah mendapatkan kolom kunci, ada langkah keempat, yaitu kita menentukan baris kunci. Baris mana yang akan dijadikan kunci. Berarti menentukan baris kunci.
Gimana cara menentukan baris kunci? Yaitu dengan membagi nilai NK dengan setiap angka di kolom kunci. Oke, maksudnya kayak gimana tuh? Jadi gini teman-teman, di sini kan NK ya, di sini ada NK nih. Kita pandang NK, kita lihat NK-nya, kolom NK dan kolom kunci. Jadi NK, misalkan di sini 0 nilainya dibagi dengan min 25. Nah, berarti kita tulis dulu di sini. Untuk baris Z ya, itu NK-nya 0 ya, 0 dibagi min 25. Nah, ini tuh hasilnya tidak terdefinisi kan? Tidak terdefinisi. Kenapa? Karena bilangan 0 dibagi bilangan apapun itu pasti tidak akan pernah ketemu. Jadi tidak terdefinisi. Jadi kita bisa singkirkan si Z ini dan kita fokus ke baris selanjutnya, yaitu baris A. Baris A ini dia punya NK-nya 280. 280 dibagi dengan angka yang ada di kolom kunci, yaitu 2 ya di sini. Berarti 280 dibagi 2 adalah 140. Oke. Nah, lanjut B-nya di baris B kita punya 160 NK-nya. Berarti 160 dibagi 2 juga ya. Di kolom kuncinya juga nilainya 2. Sama dengan berapa? 160 dibagi 2, 80. Oke, lanjut ke C di sini ya tulisnya. Baris C, kita lihat baris C di sini. Ya, NK-nya dia 120, ya kan? Berarti kita tulis 120 dibagi dengan berapa yang ada di kolom kunci? 2. Berarti 120 dibagi 2, hasilnya 60. Oke, jadi kita udah punya hasil-hasil ini. Yang Z itu tidak terdefinisi, jadi kita tidak perlu lihat ya. Kita lihatnya yang A, B, sama C. Berarti antara 140, 180 dan 140, 80 dan 60 ya. Lalu cari nilai positif terkecil. Nah, itulah yang menjadi baris kunci, teman-teman. Jadi di sini yang paling kecil itu adalah 60 ya, maka 60 menjadi baris kunci. Baris kunci ya, karena dia positif terkecil tadi. Berarti si C ini akan menjadi baris kunci. Kita tandain baris kuncinya dengan warna biru aja. Jadi di sini adalah baris kuncinya si C. Tuh, kita tandain ini adalah baris kunci. Oke, jadi kita ulang lagi. Setelah membuat tabel simplex nih, teman-teman akan menentukan kolom kunci. Kolom kunci dilihat dari baris Z. Ya, baris Z, terus lihat X1, X2, X3, X berapapun, kalau nanti X-nya ada banyak, itu dilihat semua, lalu cari nilai yang terkecil. Atau kalau misalkan dia dalam bentuk minus, itu cari yang minusnya terbesar. Berarti di sini minus terbesar adalah minus 25. Maka si X2 ini menjadi kolom kunci. Seperti itu ya teman-teman. Lalu setelah mendapatkan kolom kunci, kita akan menentukan baris kuncinya. Baris kunci didapat dengan membagi nilai NK atau nilai kanan dengan setiap angka yang ada di kolom kunci. Gitu. Tadi kan kolom kunci udah dapat. Langsung tuh kita highlight dulu supaya kita nggak bingung. Ya, kita highlight di sini. Makanya di sini tandanya tuh warna kuning ya. Itu warna kuning itu tandanya kolom kunci. Nah, selanjutnya untuk menentukan baris kunci tadi kan kita harus membagi nilai NK. Nilai NK itu yang paling pojok ini dengan setiap angka di kolom kunci. Nah, di sini misalkan dari awal NK-nya 0 dibagi dengan min 25, dia tidak terdefinisi. Lalu kita langsung pindah lagi ke NK kedua, yaitu 280 dibagi 2, hasilnya 140. Dan seterusnya. Lalu
jika sudah menentukan semua nih, udah ada hasilnya semua, pembagian antara NK dengan setiap angka di kolom kunci, nah kita cari positif ya. Ingat, positif terkecil yang akan menjadi baris kunci. Misalkan di sini positif terkecilnya adalah 60 ya, yang ada di baris C, maka baris C ini menjadi baris kunci. Oke, jelas ya. Oke, lanjut. Sekarang setelah kita mendapatkan kolom kunci dan baris kunci, kita juga akan mendapatkan yang namanya nilai atau angka kunci. Bilangan-bilangan kuncinya, yaitu perpotongan antara, kita lanjut langkah 5 ya. Langkah 5 ada bilangan kunci. Bilangan kunci. Sebutannya apa ya? Ya, bilangan kunci lah ya. Atau angka kunci. Yaitu perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci. Yaitu 2 ya, karena dia berpotongan di sini. Berarti bilangan kuncinya adalah 2. Oke, jelas ya. Nah, terus kita disuruh ngapain nih gitu kan. Kita udah dapat bilangan kunci, oke. Sekarang kita harus ngapain? Nah, selanjutnya kita masuk ke iterasi pertama dulu ya. Langkah 6, perhitungan untuk iterasi pertama. Iterasi pertama. Jadi dia tuh akan berulang-ulang terus nih teman-teman sampai ketemu X1 dan X2-nya gitu. Oke, jadi pertama aku mau copy dulu nih tabelnya. Bisa nggak ya di copy? Harusnya bisa ya. Tabel ini kita copy, taruh di sini supaya gak bingung-bingung lagi. Nah, oke. Jadi kita tulis lagi di sini ada X1, X2, A, B, C, NK. Terus sini ada Z, A, B, C. Nah, baru kita masuk ke perhitungan iterasi pertama. Kita ceritanya masih kosongan lagi, kita buat tabel baru. Nah, di sini kita akan ada perubahan nih di tabel yang di iterasi pertama. Nah, perubahannya di mana aja? Kita mau lihat dulu dari baris C. Baris C otomatis akan berubah nih. Nah, karena tadi baris C itu adalah baris kunci dan kolom kuncinya di X2, dia nanti X2-nya ya kan, ini kan di sini ya. Kita tandain ini kolom kuncinya tadi di sini dan baris kuncinya di sini. Maka C ini bukan C lagi tapi berubah jadi X2 karena tadi dia baris kuncinya kolom kuncinya itu adalah X2. Maka X2 pindah menjadi baris di sini. Lalu setelah itu nilai yang awal yang ini nih yang di atas. Aduh, mana nih? Nah, nilai yang awal ini 12001 yang di baris C semuanya harus dibagi dengan angka kuncinya yaitu 2. Berarti 1 dibagi 1, kita tulis dulu deh C-nya kan tadi C itu tadi ada 1, 2, 0, 0, 1, 120. Nah, semua ini dibagi sama 2. Berarti 1 bagi 2 berapa? 2 bagi 2 berapa? 0 bagi 2 berapa? 0 bagi 2 juga berapa? 1 bagi 2 berapa? Dan 122 bagi 2 berapa? Nah, ini nanti ditaruh diletakkan di baris C yang nantinya berubah jadi X2 gitu. Nah, ya udah kita langsung aja bagi. 1 bagi 2 kan setengah ya. Maka kita tulis ini setengah. Oke, jelas ya. 2 bagi 2 1. Nah, makanya di sini X2-nya tuh 1. Terus 0 bagi 2 0 ya. 0. 0 bagi 2 juga 0. 1 bagi 2 setengah. NK-nya 120 bagi 2 60.
Oke, sampai sini udah jelas ya teman-teman. Nah, selanjutnya si baris ZA sama B ini diisi apa? Kan teman-teman pasti bingung ya. Nah, lanjut kita ke Z. Z ini kita tulis dulu nilai awalnya berapa nih yang sebelum kita otak-atik ya, yang di atas, yaitu min 20, min 25, 0, 0, 0, 0 gitu ya. Nah, nilai ini ya, nilai si Z awal itu kita kurangin sama baris yang X2 ini yang sekarang, yang ini ya. Kita tulis dulu setengah, 1, 0, 0, setengah, 60 dikali sama angka yang ada di kolom kunci. Misalkan kalau di sini di X2, di Z dan di kolom kunci X2 itu ada min 25. Tuh berarti dia nanti dikali sama min 25. Kali min 25 dulu. Ini semua dikali min 25, baru nanti dikurang di akhir. Oke, kita hitung sama-sama ya. Jadi Z ini nanti kita tulis dulu min 20, min 25, 0, 0, 0, 0. Dan setengah dikali min 25, jadi nanti hasilnya min 25 per 2. Itu kan. Sini min 25. Ini 0. 0 kali min 25, 0. Ini juga 0. Terus setengah kali min 25, jadi min 25 per 2. Lalu 60 kali min 25 jadi min 1500 gitu ya. Nah terus kita kurangin. Nah min 20 dikurang min 25 per 2, otomatis 25 per 2 ini, min 25 per 2 jadi positif ya, karena min ketemu min jadi plus. Jadi 25 per 2 dikurang 20, atau min 20 ditambah 25 per 2. Hasilnya itu adalah min 15 per 2. Lanjut min 25 dikurang min 25, berarti kan sama aja kayak min 25 plus 25 ya. Karena min ketemu min lagi-lagi jadi plus. Maka min 25 ditambah 25 kan hasilnya 0. Dia saling mengurangi. Maka dia jadi 0. Terus ini 0 kurang 0 ya 0, 0 kurang 0 juga 0. 0 dikurang min 25 per 2 tadi jadi plus, maka jadi dia 25 per 2. Terus ini 0 dikurang min 1500, min ketemu min jadi plus, jadi dia positif ya, 1500. Nah ini untuk kolom Z yang berubah. Kita langsung pindahin aja di sini, min 15 per 2, 0, 0, 0, 25 per 2, dan 1500. Itu baru baris Z ya. Sekarang kita lanjut ke baris A. Kan? Menghitung baris A. Oke. Jadi yang A ini kita tulis dulu nih, ada apa aja di tabel yang awal, yaitu 4, 2, 1, 0, 0, 2, 80. Berarti 4, yang awalnya tuh 4, 2, 1, 0, 0, 2, 80. Oke, bener ya. Nah, terus kita kurangin sama tadi yang di tabelnya itu setengah, yang di X2 ya, kita pakai setengah 100 setengah 60. Ini dikali sama angka yang ada di kolom kunci yang di baris A, yaitu 2 kan. Berarti dikali sama 2. Baru kita kurangin. Gitu, teman-teman. Berarti kita tulis lagi A awalnya 4, 2, 1, 0, 0, 2, 80. Terus ini kita kurangin setengah kali 2 jadi 1 ya. 1 kali 2, 2. 0 kali 2, 0. 0 kali 2, 0. Setengah kali 2, 1. 60 kali 2, 120. Maka ini kita kurangkan menjadi 3
3, 0, 1, 0, min 1 ya. 280 kurang 120 jadi 160 ya, 160. Nah, ini dia hasil buat A yang baru. Berarti kita tulis lagi 3, 0, 1, 0, min 1, 160. Oke, terakhir untuk menghitung baris B juga sama. Kita hitung baris B-nya. Berarti awalnya tadi B-nya tuh berapa? Nih ya, 220. Yang ini B-nya 22010160. Di 2210. Oh, 010, maaf. 010 sama 160 ya. Oke. Terus kita kurangin sama juga dengan setengah 100 setengah 60 dikali sama angka yang ada di kolom kunci, yaitu 2 ya. Berarti dikali 2. Baru kita kurangkan. Nah, berarti di sini kita tulis lagi B awalnya 22010160. Kita kurangin sama pengurangnya, yaitu setengah kali 2 1, 1 kali 2 2, 0 kali 2 0, 0 kali 2 0, setengah kali 2 1, dan 60 kali 2 120. Ini semua kita kurangin. Jadi hasilnya 2 kurang 1 1, 2 kurang 2 0, 0 kurang 0 0, 1 kurang 0 0, 0 kurang 1 min 1, 160 kurang 120, 40. Nah, berarti 1000 min 1 40. Itu untuk yang B yang baru. Kita tulis lagi 100 min 1 40. Gitu. Oke, sudah jelas teman-teman. Nah, sekarang kita lihat lagi. Jadi ini adalah hasil tabelnya. Yeay, apakah sudah selesai? Belum ya. Ini tabel untuk iterasi pertama. Tabel, kita bawain sini aja deh ya. Tabel iterasi pertama. Iterasi pertama. Nih, kayak gini teman-teman tabelnya. Nah, selanjutnya kita harus ngapain? Kita lihat lagi nih. Dari Z lagi, kita lihat di sini. Apakah di baris Z ini kolom X1 sama X2 nya udah positif atau 0 gitu? Belum kan, masih ada yang negatif. Nah, yang negatif ini adalah kolom X1. Berarti dia menjadi kolom kunci. Kita ulang lagi prosesnya. Ini adalah kolom kuncinya. Kan? Ini kolom kunci. Dan ada baris kuncinya juga. Oke, kita tulis lagi kali ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Nah, di sini kita tentukan lagi, kita lihat lagi nih, ini hasil tabel simplex yang iterasi pertama. Kita akan masuk ke iterasi kedua, jadi kita lihat dulu di bagian Z ini, di baris Z, dan di kolom X1 dan X2 kita lihat juga apakah masih ada nilai negatif. Nah, di sini kan masih ada ya, min 15/2. Berarti kita masuk ke iterasi kedua. Gitu. Kita ulang lagi untuk kolom kunci, baris kunci, dan juga angka kuncinya.
Nah, tadi yang masih ada negatifnya, dia akan menjadi kolom kunci, teman-teman. Jadi kolom kunci ya, ini adalah kolom kunci. Nah, terus langkah selanjutnya adalah menentukan baris kuncinya. Menentukan baris kunci. Ya, caranya tadi membagi nilai NK dengan nilai pada kolom kunci. Betul. Berarti yang pertama yang Z ini berapa? 15. NK-nya itu 1500. 1500 dibagi min 15/2. Ya kan? Hasilnya kita bisa tahu kalau plus dibagi minus kan pasti hasilnya negatif. Tanpa harus kita cari hasilnya berapa, kita udah tahu kalau ini negatif. Berarti kita abaikan aja. Kita fokusnya ke baris A, B, sama X2. Ya kan? Oke, berarti si A ini adalah NK-nya 160 ya, dilihat di sini. Di baris A itu ada NK-nya 160 dibagi sama 3, yaitu 53,33. Nah, si B punya NK-nya 40, berarti tulis 40 dibagi sama kolom kuncinya adalah nilai di kolom kuncinya 1, berarti 40 bagi 1 40. Terus di X2 di sini NK-nya 60 dan X1-nya setengah. Berarti 60 dibagi setengah. Hasilnya 120. Maka dari sini kita udah bisa kelihatan ya, mana NK yang paling kecil, yaitu 40. Maka maksudnya positif yang terkecil, dialah yang menjadi baris kunci, yaitu baris B. Kita tandain lagi baris kuncinya tuh pakai warna biru. Ini adalah baris kuncinya yang B. Oke. Nah, selanjutnya kita tulis dulu ini baris kunci. Selanjutnya kita tentukan angka kuncinya, yaitu perpotongan angka yang berada di perpotongan kolom kunci dan baris kunci, yaitu 1 nih ya. Berarti angka kuncinya 1. Oke, terus kita buat lagi tabelnya karena kita mau tulis-tulis lagi di tabel. Nah, sinian ya. Seperti biasa kita tulis tuh X1, X2, X3, nggak ada X3 ya. A, B, C, NK. Terus sini ada Z, A, B, X2 ya sekarang. Nah, terus di sini tadi kan dia baris kuncinya di B ya. Di B dan kolom kuncinya X1. Nah, sekarang X1-nya si B ini bukan B lagi tapi jadi X1, teman-teman. Nih, jadi X1. Gitu, berubah. Dan semua yang ada di B ini ya, di kolom B awalnya dibagi sama angka kunci, yaitu 1. Maka kita tulis sini si B nya tadi tuh awalnya dia 1 0 0 1 min 1 40, kita bagi nih sama angka kuncinya itu 1. 1 bagi 1 0 bagi 1 0 bagi 1 1 bagi 1 min 1 bagi 1 40 bagi 1. Hasilnya adalah 1 0 0 1 min
140. Nah, kita tulis di baris X1. Sekarang kita cari yang barisnya belum diketahui, yaitu Z, A sama X2. Caranya gimana? Sama kayak tadi. Untuk mencari pertama Z ya. Z itu awalnya berapa yang ada di tabel simplex dari iterasi pertama ya. Bukan dari awal lagi kita nulisnya, tapi yang ini yang iterasi hasil dari iterasi pertama, yaitu Z nya min 15 per 2, 0, 0, 0, 25 per 2, dan 1500. Kita kurangin sama 1, 0, 0, 1 yang dari X1 ya, min 140 dikali sama apa yo? Angka yang ada di kolom kunci, yaitu min 15 per 2. 15 per 2 tuh ya. Berarti ini Z-nya kita tulis lagi, tadinya tuh min 15 per 2, 0, 0, 0, 25 per 2, 1500. Kita kurangin dengan 1 kali min 15 per 5, min 15 per 2 itu adalah min 15 per 2. Terus 0 kali min 15 per 2, 0. 0 kali 0. Terus 1 kali min 15 per 2 ya pasti min 15 per 2. Lalu min 1 kali min 15 per 2 adalah 15 per 2, positif ya. Lalu lanjut. Puluh dikali min 15 per 2. Jadi teman-teman tuh kalau bingung bisa gini ya, coret 40 kali 15 per 2 minus ya. 40 dibagi 2 kan bisa jadi 20. 20 kali 15. 15 kali 2 aja 30. Berarti 3 tambahin nilai 1, 300. Iya kan? 15 kali 2 300. Oke, lanjut. Di sini kan tadi udah 300, berarti di sini hasilnya 300. Min 300 ya karena. Terus baru kita kurangin. Jadi ini min 15 per 2 dikurang min 15 per 2, jadi min ketemu min plus, sama aja kayak min 15 per 2 ditambah 15 per 2, jadi hasilnya 0 ya. 0 kurang 0, 0, 0 kurang 0, 0, terus ini 0 dikurang min 15 per 2 jadi positif 15 per 2, 25 per 2 dikurang 15 per 2 jadi 10 per 2, alias kalau 10 bagi 2 hasilnya 5, terus dikurang 1500 dikurang 300 dikurang min 300, berarti min ketemu min plus, jadi sama aja kayak 1500 ditambah 300 yaitu 1800. Terus kita taruh di Z yang terbaru, yaitu 0, 0, 0, 15 per 2, 5, 1800 gitu. Nah lanjut sekarang yang baris A. Baris A itu tadinya berapa teman-teman? 3, 0, 1, 0, min 1, 160. Tulis tuh ya, 3, 0, 1, 0, min 1, 160. Terus kita kurangin sama 1, 0, 0, 1, min 1, 40 dikali sama nilai yang ada di kolom kunci baris A, yaitu 3. Berarti dikali 3 ya. Lanjut, A nya kita tulis lagi yang awalnya 3, 0, 1, 0, min 1, 160. Baru kita kurangin sama 1 kali 3, 3, 0 kali 3, 0, 0 kali 0, 0 kali 3, 0 juga. 1 kali 3, 3, min 1 kali 3, min 3, 40 kali 3, 120.
kita kurangi. Berarti 3 kurang 3 0, 0 kurang 0 0, 1 kurang 0 1, 0 kurang 3 min 3, min 1 kurang min 3. Jadi plus 3 ya. Jadi sama aja min 1 plus 3 adalah 2. Dan 160 kurang 120 adalah 40. Oke, kita tulis lagi 0, 0, 1, min 3, 2, 40. Nah, lanjut X2. Mencari X2. X2 nya itu tadi awalnya adalah setengah 1, 1, setengah 1, 0, 0, setengah 60. Kita kurangin sama 1, 0, 0, 1, min 1, 40. Dikali sama angka yang ada di baris, di kolom kunci, yaitu setengah ya. Kali setengah. Habis itu kita kurangin. Jadi kita tulis lagi X2-nya di sini. Setengah 1, 0, 0, setengah 60. Kita kurangin sama, setelah dikali itu 1 kali setengah ya setengah, 0 kali setengah 0, 0 kali setengah juga 0, 1 kali setengah setengah, min 1 kali setengah, min setengah, 40 kali setengah, 40 bagi 2, 20, berarti 20. Kita kurangi. Setengah kurang setengah ya 0, 1 kurang 0, 1, 0 kurang 0, 0, 0 kurang min, 0 kurang setengah, min setengah, setengah dikurang setengah, sama aja plus ya, setengah tambah setengah jadi 1. Setelah itu 60 kurang 20, 40. Gitu teman-teman. Jadi tulis lagi 0, 1, 0, min setengah, 1, 40. Nah, di sini adalah hasil iterasinya ya. Hasil iterasi kedua. Nah, sini teman-teman bisa lihat nih, kalau si X1 yang ada di sini itu udah 1 dan X2 yang ada di sini juga udah 1 ya. Dan di sini NK-nya, kita lihat pandang NK-nya 40. Dan juga nilai maksimumnya dari si Z ini 1800. Maka bisa disimpulkan, dapat disimpulkan ya, X1 sama dengan 40, X2 sama dengan 40, dengan nilai maksimumnya, maksimum nilai 1800. Sama ya jawabannya dengan metode grafik yang ada di video sebelumnya gitu. Nah, teman-teman tuh kalau misalkan udah bentuknya kayak gini 0, 0, 1, jadi X1 nya itu 1 dan X2 nya itu juga 1, yang lainnya 0, itu berarti hasil iterasinya sudah optimal ya. Jadi tabel simplex ini tuh udah optimal dan tidak perlu ada iterasi lagi gitu. Pokoknya kalau di Z ini udah nggak ada negatif, nilai negatif lagi di X1 sama X2 nya, berarti dia itu udah berhenti iterasinya, udah dianggap optimal. Jadi solusinya itu udah paling optimal. Seperti itu. Maka kesimpulannya tadi X1 nya sama dengan 40, X2 nya sama dengan 40 dengan maksimum nilainya 1800. Jawaban ini sama dengan metode grafik yang ada di video sebelumnya. Jadi itu dia teman-teman cara menyelesaikan permasalahan maksimalisasi dengan menggunakan metode simplex. Semoga teman-teman bisa paham. Kalau masih belum paham boleh diulang-ulang lagi dan boleh juga diskusi di kolom komentar ya. Jangan lupa teman-teman like, comment, dan subscribe. Juga bantu share ke teman-teman yang membutuhkan penjelasan materi metode simplex ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sehat selalu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.